Keberadaan lokasi Kabupaten Karanganyar yang berdekatan atau berhimpitan dengan kota Surakarta menjadikan wilayah ini banyak berdiri tempat industri berskala menengah hingga besar. Tercatat, lebih dari 100 industri di bidang tekstil hingga pengolahan bahan makanan beroperasi secara sporadis di wilayah ini. Salah satunya, industri pembuatan mie bihun. Bihun adalah salah satu ragam staple food atau makanan pokok hasil akulturasi budaya Cina di hampir seluruh wilayah Asia Tenggara, tak terkecuali Indonesia. Sudah siap masuk, Pak? Ya, ayo. Meskipun kini banyak produsen mie bihun menggunakan tepung jagung dengan alasan bahan serta biaya produksi yang lebih rendah atau lebih ekonomis, namun di tempat produksi milik keluarga Pak Irwan ini masih mengolah mie bihun menggunakan tepung beras sebagai bahan utamanya. Untuk dijadikan olahan mie bihun, awalnya tepung beras dibuat adonan dengan dicampur tepung tapioka dan juga tepung sagu sebagai perekat serta pemadat adonan dasar mie bihun. Agar tepung tercampur merata dan menjadi adonan mie, proses pencampuran atau pembuatan adonan ini juga menggunakan air konsui atau air yang telah dicampur garam potasium dan natrium karbonat supaya adonan mie bihun memiliki cita rasa. Hasil percampuran adonan mie bihun kemudian diberi uap dan dipadatkan hingga berbentuk seperti pelet atau tabung-tabung silinder berukuran sekitar 15 cm. Pelet inilah yang nantinya akan dibentuk atau dicetak menjadi benang-benang bihun melalui mesin extruder. Meski merupakan bagian dari olahan makanan berjenis mie, namun proses pembuatan bihun sendiri sedikit lebih rumit dan panjang bila dibandingkan dalam pembuatan mie telur atau mie so'on yang terbuat dari tepung sagu aren. Benang-benang bihun yang sudah terbentuk dan terpotong selanjutnya disusun rapi untuk dimasukkan ke dalam mesin steam bertekanan tinggi dengan suhu di atas 150 derajat Celcius untuk dimatangkan kembali. Lamanya proses pengukusan ini sekitar 2 jam. Adonan mie yang telah matang melalui uap panas kemudian langsung dipotong dan didinginkan terlebih dahulu sebelum menuju tahapan selanjutnya. Mie bihun yang telah dipotong dan didinginkan kemudian diurai terlebih dahulu. Proses penguraian ini selain berfungsi untuk memisahkan benang-benang mie agar tidak kusut, proses ini juga berfungsi sebagai proses sortir sebelum mie bihun dikeringkan ke dalam mesin oven dengan kadar air sekitar 12%. Di tempat produksi yang beralamat di Jalan Bigi 4 nomor 3, Desa Palur, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo ini, selain dipasarkan di seputaran wilayah Jawa Tengah, juga dipasarkan hingga melalui Pulau Kalimantan, Sumatera, serta Sulawesi. Olahan mie yang dikenal kaya akan karbohidratnya ini memang seringkali diolah menjadi beragam olahan masakan, baik ditumis maupun untuk disajikan sebagai masakan berkuah seperti sup, soto, atau bakso yang cukup familiar bagi masyarakat Indonesia. Namun kali ini, aku akan mengolah bihun bersama ibu-ibu di Desa Widoro, Kabupaten Sukoharjo ini menjadi salah satu bahan dasar olahan kue basah, yaitu kue lumpang. Selagi aku menyiapkan bihun, sementara itu Ibu Muryani dan Ibu Siti mempersiapkan beberapa bahan tambahan lainnya seperti buah naga, daun suji, kelapa parut, dan juga tepung beras sebagai campuran adonan kue yang akan kami buat. Kue lumpang sebenarnya merupakan jajanan berjenis kue basah yang biasa terbuat dari tepung beras. Untuk dijadikan bahan adonan, bihun yang sudah direndam air panas kemudian dicampur bersama dengan gula pasir dan juga tepung beras sebagai perekat adonan kue. Dalam setiap pembuatan adonan makanan atau jajanan, tentu saja ada beberapa tahapan yang menjadi kunci lezatnya olahan yang dibuat. Bila pada pembuatan kue lumpang, lazimnya gula pasir diaduk bersama tepung beras dan dilarutkan dengan santan kelapa menjadi adonan cair. Namun khusus untuk kue lumpang bihun yang aku buat bersama Ibu Murni dan Ibu Siti kali ini,
Santan ditambahkan ketika tepung beras, bihun, dan juga gula pasir telah menyatu. Selanjutnya, setelah semua bahan adonan tercampur merata, adonan kue lumpang bihun ini pun diberi pewarna alami yang terbuat dari buah naga dan juga daun suji agar olahan kue lebih cantik serta menarik. Jajanan basah yang sudah familiar bagi masyarakat Jawa dan biasa dijumpai di beberapa daerah di Indonesia ini dinamakan kue lumpang karena adonannya dibentuk ke dalam cetakan yang berbentuk mangkok kerucut layaknya lumpang atau tempat untuk menumbuk beras. Sebagai ragam dari jajanan basah atau kue basah, adonan kue lumpang bihun yang sudah dicetak ini pun dimatangkan dengan teknik pengukusan. Proses pematangan adonan yang menggunakan uap panas ini memang salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam pembuatan kue atau jajanan basah. Selain berfungsi untuk mematangkan adonan kue, teknik ini juga sebenarnya lebih sehat bila dibandingkan proses penggorengan atau pemanggangan. Meski sebagai jajanan tradisional, namun kue lumpang bihun ini seolah menjadi cemilan yang syarat akan gizi serta nutrisi. Mie bihun yang berfungsi sebagai sumber kalori karena kandungan kaya karbohidrat ini diolah dengan pewarna alami dari buah naga, juga kaya akan vitamin serta zat antioksidan yang berfungsi baik untuk regenerasi sel-sel tubuh. Di wilayah Sukoharjo, tepatnya di Desa Widoro, terdapat salah satu olahan makanan atau kudapan dengan cita rasa tempo dulu atau klasik yang sudah sangat melegenda hingga sekarang, yaitu roti Widoro. Sebelum menelisik lebih dalam tentang ragam kuliner klasik ini, aku membantu untuk mengumpulkan telur bebek di peternakan milik Pak Agus yang berlokasi tidak jauh dari tempat produksi roti Widoro. Di sini, hampir setiap hari telur bebek dipanen untuk memenuhi kebutuhan produksi pada proses pembuatan roti Widoro yang akan aku bantu membuatnya nanti. Meski pengaruh globalisasi atau modernisasi pada usaha produksi kue atau roti, namun di rumah produksi yang berada di Desa Widoro, Kabupaten Sukoharjo ini masih bertahan serta aktif berproduksi dengan teknik tradisional hingga kini. Keunikan pada warisan resep olahan roti dari keluarga Mbah Wongso Dinomo yang telah diturunkan hingga 3 generasi ini adalah penggunaan gula pasir serta telur bebek dengan jumlah yang cukup banyak sebagai bahan adonannya. Kedua bahan ini merupakan kunci resep dalam pembentukan adonan olahan roti yang didapat dari bangsa Belanda ketika Mbah Wongso Dinomo menjadi abdi dalem Keraton Kasunanan Surakarta sebagai salah satu juru masak pada masa silam. Penggunaan telur bebek pada resep adonan olahan roti di rumah produksi yang telah beroperasi sejak tahun 1922 ini bukanlah tanpa sebab. Telur bebek dikenal memiliki kandungan protein yang lebih tinggi bila dibandingkan telur ayam. Karakter telur bebek ini cukup berperan dalam mengikat serta mengembangkan adonan lebih baik ketimbang telur ayam, sehingga olahan roti sejak zaman kolonial ini tidaklah menggunakan mentega atau margarin pada adonannya. Satu lagi keunikannya adalah menggunakan kulit jeruk purut sebagai pewangi alami atau aroma adonan. Bahan ini sengaja digunakan karena kandungan minyak atsiri yang juga terdapat pada kulit jeruk purut ini menjadikan olahan roti semakin wangi dan juga tahan lebih lama. Sebab sifat dari minyak atsiri ini seringkali digunakan sebagai pengawet pada pengolahan makanan. Sebagai olahan tradisional serta tanpa bahan pengawet, roti Widoro ini tahan hingga 10 hari.
Rumah produksi yang berada di perlintasan Jalan Raya Sukoharjo Wonogiri ini sangat menekankan serta tidak meninggalkan filosofi masyarakat Jawa tentang rasa. Setelah adonan awal terbentuk, proses pencampuran tepung terigu yang berfungsi sebagai pemadat adonan pun tidak sembarangan, meski jumlah takaran sudah ditentukan. Mas Broto selaku penanggung jawab bahan pun menambahkan sedikit demi sedikit tepung terigu dan diaduk secara manual menggunakan adukan yang terbuat dari batang lidi. Meski masih dikelola secara sederhana dan dengan sistem manajemen keluarga, ketepatan bahan serta sistem pengolahan yang berkelanjutan juga menjadi kunci pada olahan roti ini. Layaknya adonan roti lainnya, meski tidak menggunakan proses peragian, adonan roti Widoro ini akan mengembang ketika dipanggang. Karenanya, sebelum adonan dimatangkan dengan cara dipanggang, adonan pun dituangkan atau dicetak ke dalam loyang sekitar setengah badan loyang, dan sebelumnya telah diolesi minyak goreng terlebih dahulu agar adonan tidak lengket ketika matang. Dalam setiap proses pembuatan olahan roti atau pastry, selain pencampuran adonan, proses pemanggangan juga menjadi kunci yang akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu olahan. Proses pematangan adonan roti Widoro berbeda dengan proses pematangan pada olahan roti atau pastry kebanyakan. Adonan roti Widoro harus dipanggang di dalam oven melalui 3 tahapan pada tiap tingkatan rak yang berbeda-beda agar adonan matang dan mengembang dengan sempurna. Awalnya, bagian dalam adonan dimatangkan dengan oven pada rak bagian atas. Kemudian, selanjutnya lapisan tengah dan lapisan paling bawah berfungsi untuk menyempurnakan tingkat kematangan adonan. Proses ini sengaja dilakukan karena bahan dasar adonan roti Widoro menggunakan komposisi gula pasir serta telur bebek yang cukup banyak. Kedua bahan ini akan cepat gosong bila terus dipanggang terlalu lama. Sebagai olahan roti, keunikan lainnya pada proses pembuatan roti Widoro yaitu terletak pada signatur yang menjadi ciri khas atau identitas olahan roti dari rumah produksi yang kini dikelola oleh Ibu Tamtina selaku cucu dari Mbah Wongso Dinomo ini. Rumah produksi ini selain masih mempertahankan komposisi resep adonan, juga ciri khas tampilan roti pun masih tetap dipertahankan dengan diberi hiasan atau garnish yang terbuat dari campuran gula dan putih telur berupa tulisan roti Widoro pada bagian atas roti. Meski kini sudah dikelola oleh generasi ketiga yaitu Ibu Tamtina yang merupakan cucu langsung dari penemu resep hasil akulturasi budaya Belanda ini, namun rumah produksi ini tetap mempertahankan tradisi yang telah diturunkan pendahulunya mulai dari proses produksi, resep, hingga pengemasan. Roti Widoro dibungkus dengan kertas koran serta disemat dengan batang lidi. Cita rasa roti ini seringkali dicari untuk dijadikan buah tangan untuk para handai tolan dan sanak keluarga, maupun sebagai jajanan hantaran ketika digelar pesta maupun acara nikahan di wilayah Sukoharjo.